Shalom Bapak Ibu sekalian, marilah kita mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami boleh terus merasakan kasih setia-Mu melalui pemeliharaan Tuhan yang tak pernah putus-putusnya. Kehidupan kami ada di dalam kasih, di dalam pemeliharaan, dan kami boleh merasakan Tuhan hari ini bagaimana Engkau memelihara kami, dan kami mau bersama-sama ingin dikuatkan dan diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Biar melaluinya kami mau belajar terus Tuhan untuk memuliakan nama-Mu, karena Engkau adalah Allah yang patut kami muliakan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, marilah kita merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 104 ayat 19 hingga ayat yang ke-24. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila Engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, siapa yang tidak pernah mengagumi pelangi? Semua orang pasti takjub. Bahkan ketika di tengah jalan pun ketika melihat pelangi, orang akan langsung menatapnya, menikmati pelangi itu. Sebab pelangi itu tidak muncul setiap saat. Ketika orang menatap pelangi dan menikmatinya, pasti ada sesuatu yang kemudian terselip di dalam hati dan pikirannya. Dan biasanya orang Kristen ketika melihat pelangi bukan saja menikmati keindahan karena warna-warni yang begitu indah dan harmonis. Tetapi pelangi punya simbol dan makna iman. Kalau kita pernah membaca kitab Nabi Nuh, pelangi menjadi tanda perjanjian Allah dengan manusia. Dan sejak itu Allah tidak mau menimpakan lagi bencana air bah kepada manusia. Nah, apa arti makna pelangi buat Bapak Ibu sekalian? Walaupun barangkali tidak setiap hari dan setiap saat kita bisa melihat pelangi. Ketika saya kecil saya sangat suka melihat pelangi. Untayan rangkaian warna yang indah melengkung menghias langit itu membuat saya betah menatapnya. Pernah pada suatu kali saya mencoba mencari pot of gold yang di dongeng-dongeng dikatakan terletak di ujung pelangi. Tentu saja saya tidak menemukannya. Tapi meski demikian tanpa seember emas itu pun pelangi memang indah untuk dilihat. Sampai sekarang ini saya senang sekali jika bisa melihat pelangi. Itu semakin jarang karena gedung-gedung tinggi semakin menutupi pandangan kita dari keindahan langit yang biru. Sehabis hujan, tadi saya beruntung bisa kembali menyaksikan lengkungan pelangi yang indah, walau hanya sebentar saja. Dan saya merasakan kebaikan Tuhan lewat pelangi itu. Kebaikan, ya kebaikan. Di tengah kesibukan menggunung dan tekanan-tekanan hidup, pelangi yang saya lihat seolah-olah mengingatkan saya bahwa Tuhan tetap ada dengan kasih-Nya yang indah. Lengkungan pelangi seolah menjadi lengkungan senyum Tuhan yang penuh warna dalam menyapa anak-anak-Nya. Dan tidak terasa saya pun membalas senyum itu dengan seuntai senyum bahagia. Kita sering kesal atau bahkan marah ketika hujan membasahi bumi. Seringkali kita hanya mengeluh apa yang kita dapatkan dari cuaca yang kita anggap buruk. Padahal tanpa hujan, mungkinkah bunga-bunga yang cantik bermekaran?
Atau mungkinkah pelangi yang indah hadir menghias langit? Hari yang panas pun kita salahkan juga. Terik matahari membuat kita berkeringat dan kita seringkali kesal ketika harus berada di bawah terik matahari, ketika sedang berada di tengah jalan atau saat terjebak dalam kemacetan. Padahal tanpa matahari itu tidak satu pun makhluk hidup yang bisa bertahan. Keindahan matahari terbit, senja yang berwarna merah, langit biru penuh awan, matahari yang bersinar, bintang-bintang yang berkilauan, bulan yang berbentuk sabit atau ketika sedang utuh, burung-burung yang berkicau menjelang pagi. Semua itu ada yang menciptakan. Begitu indahnya apa yang diciptakan Tuhan. Begitu indah seolah-olah itu semua merupakan bentuk senyum Tuhan yang penuh kasih menyapa kita setiap hari. Bapak Ibu dan saudara-saudara, apakah kita menanggapi sapaan itu dan mengingat pribadi yang menciptakan? Atau kita malah mengeluh terhadap segala sesuatu yang Dia ciptakan karena mengasihi kita? Daud tidak terperangkap pada hal itu. Dia menyadari betul betapa kreatifnya Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan sangat indah. Dia mengatakan, betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekalian yang kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Nah Bapak Ibu, biarlah melalui Mazmur yang kita baca hari ini, kita boleh melihat sesungguhnya apa yang Tuhan sediakan buat kita adalah baik. Terkadang yang menjadi persoalan adalah kitanya salah memandang, kitanya salah memahami, sehingga kita begitu mudah untuk mengatakan sesuatu itu buruk dan seringkali kita mengatakan itu menimpa kita. Padahal ada sesuatu yang sebetulnya Tuhan ingin siapkan buat kita. Namun cara kita melihat, cara kita memandang dan cara kita menyikapi, itulah kata kuncinya. Hari ini kita belajar dari apa yang dikatakan oleh pemazmur. Segala apa yang datang dari Tuhan adalah baik. Bahkan saat-saat ini sekalipun, marilah kita lebih banyak menjadi orang-orang yang bersyukur. Kita lebih banyak untuk melihat, walaupun di tengah penantian dan harapan, apa yang kita doakan hari-hari ini, kita minta hari-hari ini, namun ketika hari ini kita harus terus menjalani kehidupan, kita mau mengatakan, terpujilah Tuhan, karena segala sesuatu Dia berikan dan Dia jadikan untuk kebaikan kita. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya. Dan biarlah pelangi kasih Tuhan akan senantiasa menyelubungi kita, sehingga kita dimampukan untuk melihat ada begitu banyak cara kerja Tuhan yang tak terselami. Ada begitu banyak kebijaksanaan Tuhan yang terkadang tertutup dengan berbagai masalah dan cara kita yang salah dalam memahami dan menyikapi segala sesuatu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami seringkali lupa, bahkan seringkali kami lalai dan tidak mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Setiap peristiwa demi peristiwa membuat kami lebih mudah untuk kesal dan bertanya-tanya. Bahkan kami meragukan kebaikan Tuhan. Hari ini kami bersyukur ya Tuhan. Lewat pemazmur kami diingatkan bahwa segala apa yang Kau jadikan adalah baik. Dan Engkau adalah Allah yang begitu bijaksana. Yang terkadang bertolak belakang dengan kami manusia dalam melihat sesuatu. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan penolong kami sudah berdoa. Amin.
suci.